Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di link saya di Lili Indasari. Masih di mata kuliah yang sama, konsep sistem informasi di part ke-15 atau pertemuan ke-15. Pertemuan ini kita akan membahas tentang total quality management serta keuntungan dari kualitas yang baik dan kerugian yang ditimbulkan dari kualitas yang buruk. TQM atau Total Quality Management. Pada saat ini biasanya banyak perhatian terhadap total kualitas atau quality management. Karena TQM merupakan subjek yang sangat populer karena manajemen puncak harus bisa memahami bahwa perusahaannya dapat mencapai keunggulan yang kompetitif, keunggulan yang luar biasa melalui dari kualitasnya, baik jasa ataupun produk yang dihasilkan. Beberapa hal yang melandasi TQM antara lain adalah kualitas didefinisikan oleh pelanggan, mungkin bisa salah satunya adalah kepuasan pelanggan, kualitas dicapai oleh manajemen, dan kualitas merupakan tanggung jawab seluruh perusahaan, baik dari level tertinggi maupun sampai level terbawah. Beberapa elemen-elemen TQM yaitu adanya filosofi dari Total Quality Management, peralatan-peralatan grafis yang mendukungnya, serta peralatan statistik sehingga bisa mengetahui kualitasnya itu di atas atau di bawah. Ada beberapa definisi dari TQM atau Total Quality Management, yaitu manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dan manajerial dalam meningkatkan atau mengerjakan peningkatan perbaikan secara kontinu. Ada juga yang mengatakan bahwa TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang digunakan untuk menyentuh kesuksesan jangka panjang dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Karena kalau pelanggan itu sudah puas, mereka biasanya akan memberitahukan kepada yang lain walaupun tanpa iklan. Dari mulut ke mulut dan lain sebagainya itu kalau pelanggannya puas. Tetapi kebalikannya, kalau ada ketidakpuasan dari pelanggan, itu akan mengakibatkan produk atau jasa dari perusahaan tersebut tidak baik atau kurang baik. Di dalam TQM, seluruh karyawan perusahaan atau anggota organisasinya harus turut serta aktif dalam melakukan baik itu peningkatan dari prosesnya, produk, pelayanannya, budaya tempat mereka bekerja, sehingga nantinya akan bisa melahirkan kualitas yang terbaik. Kalau kualitas terbaik, maka pelanggannya juga akan mencapai tingkat kepuasannya. Ada 8 elemen pokok di dalam Total Quality Management atau TQM. Antara lain adalah fokus pada pelanggan, karena yang beli produk kita atau yang nyewa jasa kita adalah pelanggan atau konsumen. Kalau pelanggan puas, konsumen puas, maka dia akan nyoba lagi, beli lagi, dan seterusnya. Bahkan akan mempromosikan produk atau jasa kita kepada orang lain tanpa disuruh. Yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan harus berperan aktif untuk mempromosikan produknya atau jasanya. Ketiga, pemusatan perhatian pada proses. Kalau prosesnya bagus, terjamin, pasti orang akan tahu kualitas produk tersebut. Keempat, sistem terintegrasi. Yang kelima, pendekatan strategi dan sistematik. Keenam, peningkatan secara kontinu. Ketujuh, keputusan berdasarkan fakta dan adanya komunikasi yang sangat penting. Oleh karena itulah, kualitas bisa ditentukan oleh dua pengaruh. Yang pengaruh pertama dan yang sangat besar adalah dari pelanggan. Yang kedua adalah pengaruh dari efisiensi internal yang dicerminkan dalam penurunan biaya. Beberapa keuntungan kalau kita
kita memiliki kualitas yang baik, baik di produk ataupun jasa. Satu, pendapatan penjualan yang lebih tinggi karena dipengaruhi pelanggan. Pelanggannya beli lagi, dan sewa lagi kalau di bidang jasa atau menggunakan jasa tersebut. Yang kedua, biaya yang lebih rendah dipengaruhi oleh efisiensi internal. Dan yang ketiga, gabungan dari keduanya tersebut akan menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan di dalam perusahaan tersebut. Beberapa manfaat kualitas produk dan jasa kalau menghasilkan produk yang baik dan jasa yang baik. Antara lain yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, biayanya menurun, meningkatkan pangsa pasar, dampak internasional, adanya tanggung jawab dari masing-masing produk untuk penampilan produknya sendiri dan mewujudkan kualitas yang dirasakan sangat penting. Mari kita lihat satu persatu untuk penjelasannya. Yang pertama adalah meningkatkan reputasi perusahaan. Kalau sudah perusahaannya produknya bagus, kemudian yang pakai juga banyak, kemudian dalam hal jasa juga dia bagus, maka perusahaan atau organisasi telah mampu untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas bahkan mendapatkan predikat yang baik. Sehingga produk tersebut itu lebih dikenal luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. Yang kedua, menurunkan biaya. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan perlu mengeluarkan biaya tinggi. Tetapi dalam hal ini, karena berorientasi kepada konsumen, jadi berdasarkan jadi jenis, tipe, dan jumlah produknya, dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Jadi bisa menurunkan biaya dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat bila minimalisasi biaya tercapai, serta organisasi atau perusahaan dapat menekan harga, walaupun kualitas tetap menjadi yang utama atau yang menjadi yang pertamanya. Keempat adalah dalam hal dampak internasional. Kalau sudah mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, apalagi di pasar lokal, pasar nasional, maka bisa tembus atau bisa diterima di pasar internasional. Jadi jangkauan pangsa pasarnya lebih luas. Kemudian berikutnya adalah adanya tanggung jawab produk. Dalam hal ini, banyaknya saingan, banyaknya kompetisi, maka organisasi atau perusahaan dituntut untuk wajib semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan distribusi konsumen atau distribusi produk itu seperti apa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kita lihat contohnya misalnya beberapa merek ponsel, setiap tahun pasti ada perubahan-perubahan atau misalnya ada penambahan-penambahan fitur di dalam ponsel atau handphone tersebut. Kemudian, untuk penampilan produk tersebut, dalam hal ini perusahaan juga tidak boleh kalah dengan pesaingnya, yaitu bisa menghasilkan produk yang dikenal dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Kemudian, mewujudkan kualitas yang dirasakan sangat penting, karena persaingan saat ini bukan masalah harga, tapi kualitas produk. Kalau harganya murah tapi kualitasnya abal-abal juga percuma. Tapi mendingan harganya juga sesuai, kualitasnya juga akan sesuai atau tinggi. Maka konsumen untuk mau membeli produk dengan harga tinggi namun dengan kualitas yang tinggi juga. Jadi harga dengan barang yang diterima sesuai dengan konsumen adalah sesuai sehingga konsumen akan merasa puas. Beberapa kerugian jika perusahaan menghasilkan kualitas yang buruk. Yang pertama adalah kehilangan bisnis, adanya tuntutan hukum, kehilangan produktivitas, dan beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kehilangan bisnis. Perusahaan akan kehilangan bisnis kalau dia tidak memenuhi standar kualitas dari pelanggan. Pelanggannya akan kabur, pelanggannya akan tidak membeli barang atau produknya lagi, atau menggunakan jasanya lagi, maka
perusahaan akan kehilangan bisnisnya. Kalau sudah kehilangan bisnisnya, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut akan bangkrut. Yang kedua adalah adanya tuntutan hukum. Jika suatu perusahaan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas buruk atau tidak baik, maka perusahaan beresiko untuk dituntut oleh pelanggan atas beberapa hal, misalnya kerusakan, kecelakaan, dan harus menanggung tuntutan-tuntutan dari pelanggannya. Karena perusahaan sudah kehilangan kualitasnya tadi, maka perusahaan juga akan kehilangan produktivitasnya. Kehilangan produktivitas di sini adalah karena material yang berkualitas rendah dan prosesnya suka-suka atau tidak efisien, asal-asalan, sehingga menyebabkan para pekerja mencapai tingkat produktivitas yang rendah. Dalam hal ini, pekerja itu tidak ada SOP-nya, tidak ada standarnya harus seperti apa, sehingga perusahaan nanti akan menghilangkan produktivitasnya. Dan beberapa biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena akibat dari kualitas yang buruk. Antara lain adalah adanya biaya kegagalan dari produk tersebut karena tadi kualitasnya buruk, kemudian biaya penilaian-penilaian, dan biaya pencegahan. Sampai disinilah materi ke-15 untuk mata kuliah konsep sistem informasi. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.